Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadilah Ramasari dengan NIM 210061115. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling BP 2021. Di sini akan menjelaskan mata kuliah Asesmen BK Non-Tes pada pertemuan kali ini, yaitu tugas keempat yang akan saya jelaskan yaitu tentang AUM Belajar atau PTSDL. Langsung saja. Pokok pembahasan yang akan saya bahas di sini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama ada pengertian, tujuan, dan penggunaan AUM pembelajaran atau PTSDL. Yang kedua itu ada langkah-langkah pengadministrasian. Yang ketiga ada latar belakang dan pokok permasalahan. Dan yang terakhir itu ada latihan penyelenggaraan AUM belajar atau PTSDL. Yang pertama, pengertian, tujuan, dan penggunaan AUM pembelajaran atau PTSDL. Nah, di sini yang pertama itu ada pengertian. AUM PTSDL adalah alat ungkap untuk mendapatkan gambaran tentang berbagai aspek yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran atau yang dapat mempengaruhi proses keberhasilan belajar, khususnya yang menyangkut prasyarat, penguasaan materi pelajaran, keterampilan belajar, sarana belajar, keadaan diri pribadi, dan keadaan lingkungan fisik dan sosial emosional. Jadi dapat kita sadari sepenuhnya gitu bahwa keberhasilan siswa dalam belajar itu tidak hanya ditentukan oleh guru dalam proses belajar mengajar di kelas, namun masih banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar tersebut, baik di dalam maupun di luar kelas. Dengan memperhatikan ruang lingkup dan kondisi kehidupan siswa pada umumnya, maka AUM disusun berdasarkan berbagai masalah yang mungkin dialami oleh siswa dalam belajar. Nah, itu dia tadi pengertian dari AUM PTSDL. Selanjutnya itu ada tujuan dari AUM PTSDL ini. Di sini ada 3 tujuan yang saya tuliskan. Yang pertama itu adalah untuk mengetahui mutu belajar siswa. Jadi dari AUM PTSDL ini, konselor maupun guru lainnya dapat mengetahui gitu mutu belajar siswa itu bagaimana. Yang kedua itu tujuannya adalah untuk mengetahui masalah belajar yang sedang dialami atau pernah dialami oleh siswa. Berbeda dengan AUM umum, di mana AUM umum itu untuk mengungkapkan masalah-masalah umum. Sedangkan AUM PTSDL ini diungkapkan oleh konselor maupun guru BK untuk mengetahui masalah belajar yang sedang dialami atau pernah dialami oleh siswa. Dengan begitu, konselor itu dapat mengatasi, oh misalnya anak ini bermasalah dalam belajar yang ini, dan yang anak itu bermasalah di bidang nilai maupun tugas-tugas lainnya. Maka dari itu digunakanlah AUM PTSDL ini untuk mengetahui seluruh masalahnya agar dapat terpecahkan. Yang ketiga itu ada mengetahui dan mengenali mutu belajar siswa. Jadi yang ketiga tujuan dari AUM PTSDL ini untuk mengetahui gitu, bagaimana dan mengenali bagaimana mutu belajar dari seorang siswa atau semua siswa atau kelompok siswa yang sedang ditelitinya gitu atau diketahuinya. Selanjutnya pada penggunaan AUM PTSDL di sini ada 4. Yang pertama itu penggunaannya itu untuk membantu konselor dalam menentukan layanan bimbingan dan konseling khususnya yang berkaitan dengan masalah belajar. Yang kedua itu mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan belajar siswa. Yang ketiga membantu peserta didik yang bermasalah dalam menyelesaikan masalah belajarnya. Yang keempat sebagai dasar penyusunan program pelayanan konseling yang memungkinkan peserta didik berkembang secara wajar, utuh, dan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Jadi, AUM PTSDL itu sebagai alat ungkap masalah yang sederhana dalam mengungkapkan suatu permasalahan pembelajaran siswa. Selanjutnya, latar belakang dan pengelompokan masalah. Yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang disusun dengan memperhatikan format dan kandungan dari isi SSHA atau Survey of Study, Habits and Session, dan PSKB, mengungkapkan sikap dan kebiasaan belajar, serta pengalaman pemakaian terjemahan atau adaptasinya, serta keinginan untuk menyusun sendiri instrumen sejenisnya yang lebih sesuai dengan kondisi Indonesia. Jadi Survey of Study Habits and Attitudes atau SSHA tadi itu dikembangkan oleh William F. Bond dan Wayne H. Holtzman pada tahun 1953. Ada 3 bentuk format
SSHA ini, yaitu bentuk SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Nah, jadi di SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi itu masing-masing itu ada 75 buah item yang akan ditanyakan itu, yang disajikan di dalamnya. Jadi 75 item masing-masingnya itu SSHA ini memuat masalah belajar yang dikelompokkan ke dalam 3 bidang. Jadi 3 bidangnya itu yang pertama ada metode belajar, yang kedua ada motivasi belajar, dan yang terakhir itu ada sikap-sikap tertentu terhadap kegiatan sekolah atau kampus. Nah, selanjutnya pada tahun 1965, SSHA ini disadur dan divalidasikan di Bandung oleh Prayitno guna untuk kepentingan masalah belajar siswa ataupun mahasiswa. Itu dia tadi latar belakang dari AUM Belajar atau PTSDL ini. Selanjutnya itu pengelompokan masalah. Jadi AUM PTSDL ini adalah sebagai alat ungkap masalah yang sangat sederhana dan mudah digunakan untuk mengkomunikasikan mutu dan masalah siswa ataupun masalah kepada personal yang membantu konselor. Analisa maupun pengelompokan bidang-bidang masalah itu dikelompokkan dalam 5 bidang masalah. Apa saja 5 bidang masalah itu yang di sini ada saya tuliskan. 5 bidang masalahnya itu yang pertama itu ada prasyarat, penguasaan materi pelajaran itu yang disingkat sebagai P. Yang kedua itu ada keterampilan belajar disingkat sebagai T, sarana belajar yang disingkat sebagai S, data pribadi yang disingkat sebagai D, dan lingkungan belajar dan sosio-emosional yang disingkat sebagai L. Jadi jika disatukan itu adalah pengertian atau pengelompokan masalah dari PTSDL. Itu dia tadi. Selanjutnya yang ketiga itu adalah langkah-langkah pengadministrasian. Jadi dalam langkah-langkah pengadministrasian AUM Belajar itu ada 3. Yang pertama itu perencanaan. Nah, jadi pada tahap perencanaan ini yang pertama itu ada menetapkan waktu, sasaran, dan jumlah peserta didik yang akan mendapatkan layanan asesmen. Jadi di sini guru BK ataupun konselor itu menetapkan waktu, kapan, di mana, gitu. Sasarannya siapa, dan jumlahnya ada berapa. Jadi ini ditentukan oleh konselor pada tahap perencanaan. Yang kedua itu menyiapkan buku AUM PTSDL sesuai jumlah peserta didik. Jadi setelah kita menetapkan jumlah peserta didik yang sudah ditetapkan tadi, atau kelompok yang sudah ditetapkan, maka kita buatlah sebuah buku AUM-nya sesuai dengan semua peserta yang kita tunjuk. Gitu. Jadi berapa pesertanya, segitulah buku yang akan kita buat. Yang ketiga itu ada menyiapkan lembar jawaban AUM PTSDL sesuai jumlah peserta didik. Sama dengan buku tadi, jumlah untuk lembar jawaban pun sama gitu, sesuai dengan peserta yang sudah kita tetapkan. Yang keempat itu ada menyiapkan ruang dengan situasi tenang, pencahayaan baik, dan kursi yang nyaman. Jadi pada tahap perencanaan itu semuanya direncanakan atau disiapkan oleh konselor. Nah, saya ulangi lagi, yang pertama itu ada menetapkan waktu, sasaran, dan jumlah peserta didik yang akan mendapatkan layanan. Selanjutnya, membuat buku sesuai dengan jumlah peserta didik. Yang ketiga, menyiapkan lembar jawaban. Dan yang keempat, menyiapkan atau mencari di mana ruangan yang tenang, agar pengisiannya itu lancar, sesuai dengan masalah, atau kita mendapatkan hasil yang sesuai. Selanjutnya itu ada tahap pelaksanaan, di mana tahap pelaksanaan yang pertama itu memberikan verbal setting sebelum memulai. Jadi verbal setting di sini itu memuat tentang menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan. Jadi di sini konselor menjelaskan tujuan dari AUM itu, tujuan untuk siswa-siswa yang mengisi, atau manfaat yang akan dia dapatkan, dan kerahasiaan apa yang akan dia rahasiakan atau yang dia jaga gitu. Yang kedua itu meminta individu menyiapkan alat tulis. Jadi untuk mengisi itu dibutuhkan alat tulis. Jadi semua peserta diminta untuk menyiapkannya seperti penghapus, pena, pensil, ataupun tip X, ataupun penggaris juga boleh. Dan yang ketiga itu ada membagi buku dan lembar jawaban AUM PTSDL. Jadi sesudah yang buku yang kita buat tadi, kita bagikan ke seluruh peserta atau kelompok yang akan kita teliti. Dan yang keempat itu ada memberi instruksi cara pengerjaan AUM PTSDL.
Jadi kita memberikan instruksi bagaimana cara pengerjaan yang kita bagikan itu kepada peserta-peserta didik atau kelompok peserta. Yang keempat itu menginformasikan bahwa pengerjaan AUM PTSDL tidak memiliki batas waktu. Akan tetapi peserta didik diminta bekerja dengan teliti, sungguh-sungguh, cepat, dan tidak membuang-buang waktu. Jadi dalam pengisian itu tuh tidak diberi waktu, tetapi secara umum itu rata-rata pengisiannya itu sekitar 20-40 menit saja. Yang kelima, melakukan pemeriksaan ketepatan peserta didik dalam cara mengisi AUM PTSDL. Jadi setelah kita menjelaskan bagaimana cara pengerjaannya dan kita menyerahkan kepada peserta didik mengerjakannya, kita juga harus memeriksa pelaksanaan ketetapan peserta didik dalam mengisi AUM tersebut, apakah sudah benar gitu. Jika salah, dapat kita berikan lagi sebuah penjelasan bagaimana yang benarnya. Dan yang terakhir itu mengumpulkan kembali buku dan lembar jawaban hasil pengisian AUM PTSDL. Jadi setelah kita melihat jika sudah benar semua itu kita lanjutkan. Setelah semuanya selesai mengisi dan sudah mengisi sesuai dengan jawaban mereka, maka kita minta mereka untuk mengumpulkan seluruh lembar jawaban tersebut. Lembar jawaban yang dikumpul diteliti apakah telah dikerjakan dengan lengkap. Jadi saat siswa itu memberikan lembar jawaban kepada kita, kita juga sambil melihat apakah sudah benar atau sudah sesuai atau sudah diisi semua gitu. Jika belum, dapat dikembalikan untuk meminta siswa tersebut mengisinya secara benar. Yang ketiga, ada tahap pengolahan hasil. Jadi pada tahap pengolahan hasil ini, yang pertama itu konselor melakukan pengolahan hasil AUM PTSDL dengan melakukan perhitungan secara kuantitatif menggunakan format tabulasi pengolahan dan rumus yang telah ditetapkan. Yang kedua, berdasarkan hasil pengolahan secara kuantitatif, konselor melakukan analisis kualitatif. Yang ketiga, pada tahap ini yaitu pengolahan hasil AUM PTSDL harus dilakukan paling lambat 1 minggu setelah pengisian, mengingat permasalahan setiap individu itu bersifat dinamis dan bisa mengalami perubahan. Jadi, alangkah baiknya dalam pengolahan hasil itu lebih cepat, lebih baik, dan jangka waktunya itu paling lama seminggu. Karena tadi faktor dari permasalahan individu itu yang bersifat dinamis. Dan yang keempat itu kesegeraan pengolahan hasil PTSDL akan menjunjung asas kekinian dalam bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, pengolahan hasil menggunakan format khusus. Yang terakhir itu adalah langkah-langkah pengadministrasian. Pada langkah-langkah pengadministrasian ini, yang pertama itu, langkah-langkahnya itu seperti kepada siswa dibagikan buku AUM PTSDL beserta lembar jawaban yang terpisah. Jadi langkah-langkah yang pertama itu kan sudah dikumpulkan gitu siswanya dalam satu ruangan, sudah kumpul semua, sudah absen dan hadir semua. Jadi dibagikan buku itu kepada setiap siswa beserta lembar jawaban yang terpisah. Yang kedua itu siswa diminta mengisi identitasnya pada lembar jawaban. Jadi sebelum siswa mengisi AUM tersebut, minta siswa dulu untuk mengisi identitasnya pada lembar jawaban, isi di paling atas nama, kelas, ataupun informasi lainnya gitu. Yang ketiga itu konselor membacakan petunjuk pengerjaan. Ini tadi verbal setting yang saya bacakan pada tahap-tahap yang sudah saya bacakan tadi. Jadi konselor itu membacakan petunjuk pengerjaannya bagaimana. Yang keempat itu siswa dipersilakan mengerjakan AUM PTSDL. Setelah kita memberikan penjelasan bagaimana cara pengerjaan maupun cara pengisiannya, siswa tersebut dipersilahkan mengerjakan AUM PTSDL di dalam ruangan yang tenang. Gitu. Jadi jawabannya itu sesuai dengan memang betul-betul kita dapatkan hasil dari permasalahan yang dialaminya. Yang kelima, siswa diminta menjawab semua butir yang ada pada AUM PTSDL. Jadi setelah kita minta semua jawaban terstriksi, nah setelah dia mengumpulkan supaya lebih efektif lagi kita periksa gitu satu-satu apakah sudah mengisi semua. Jika belum dapat dikembalikan untuk memintanya mengisi semua gitu. Dan yang terakhir waktu pengerjaan diperkirakan paling cepat 20 menit, paling lambat 40 menit. Nah, itu dia tadi penjelasan dari saya mengenai materi AUM belajar atau PTSDL. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.